Sama-sama sudah menyaksikan seperti apa rilis kinerja perdagangan RI di sepanjang tahun 2023. Evaluasi dari Anda seperti apa? Kita ke Ibu Dian terlebih dahulu. Ya, memang kita lihat ya selama tahun 2023 ada penurunan kinerja ya dari segi ekspor ya. Tadi sudah disebutkan ekspor itu mengalami penurunan sekitar 11%. Trade balance kita juga mengalami penurunan. Namun memang kalau kita lihat sebenarnya ini lebih karena faktor normalisasi harga terutama ya. Karena tahun 2022 itu kita melihat ada perang Rusia Ukraine yang kemudian mendorong harga komoditas meningkat overshoot, sehingga saat tahun 2022 itu kita mengalami surplus perdagangan yang luar biasa besar, terbesar sepanjang sejarah ya kalau nggak salah. Nah, 2023 tentunya setelah isu mengenai perang ini mulai mereda, negara-negara mulai dapat melakukan memperbaiki supply gitu ya, dari sisi supply harga energi yang waktu itu terganggu, terutama negara-negara yang berhubungan dengan saat itu perang Rusia dan Ukraine, sehingga harga-harga berlangsung normal. Dan juga ada imbas juga dari kinerja ekonomi secara global, karena kita melihat laju inflasi itu meningkat tinggi, kemudian direspon oleh suku bunga yang juga meningkat tajam ya, terutama di negara maju, dan mulai kelihatan sekarang imbasnya adalah ekonomi global yang melambat karena konsekuensi dari suku bunga yang tinggi itu. Nah, tentunya ini juga berimbas pada kinerja perdagangan dunia, sehingga kalau kita pantau dari data-data perdagangan Indonesia, ya trade balance-nya pun turun cukup signifikan ya, dari 54 billion tahun 2023 itu ke 37 billion dolar. Jadi memang ada normalisasi dan imbas dari kinerja ekonomi global. Baik, Bu Dian, kalau melihat proyeksi dari World Bank, perekonomian global ini akan melambat di 2024 ini. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apakah Anda lihat ini akhirnya mengancam neraca dagang kita, dan kalau kita melihat penurunan dari komoditas-komoditas unggulan, apakah kita masih bisa mengharapkan komoditas unggulan untuk nilai ekspor kita di 2024 ini? Baik, memang perkiraan dari World Bank, IMF itu ya, terutama mengenai negara-negara maju ya, kinerja perekonomian negara maju dengan size ekonomi yang cukup besar, yaitu Amerika dan Tiongkok ya. Ini kan dua negara yang kita juga mitra dagang utama kita. Nah, kedua negara ini memang ekspektasinya akan mengalami perlambatan di tahun 2024. Namun mungkin kalau untuk melihat 2024, faktor ekonomi global tentunya akan berpengaruh ya, mungkin surplus perdagangan kita juga akan sedikit menurun ya, tapi saya masih optimis kita masih akan mengalami surplus perdagangan ya, saya pikir kita cukup resilient. Tapi kalau kita lihat assess tahun 2024, mungkin kita harus breakdown beberapa periode ya, karena kita sekarang isu utama adalah setelah ekonomi global melambat, suku bunga tinggi gitu ya, inflasi sudah mulai menurun. Sekarang questionnya adalah kapan ada potensi penurunan suku bunga. Ya, jadi banyak yang memperkirakan penurunan suku bunga ini bisa terjadi di semester 1 2024 ya. Paling cepat konsensusnya itu bulan Maret untuk Federal Reserve. Nah, kalau sudah ada kemungkinan atau ekspektasi atau bahkan dilakukan penurunan suku bunga, saya lihat sih harusnya ekonomi secara global ini sudah bisa menemukan titik balik gitu ya, untuk mulai melalui proses recovery. Nah, ini bisa positif tentunya ke kinerja perdagangan. Jadi mungkin kita bagi dalam beberapa periode gitu ya. Semester pertama mungkin kita masih akan lihat sedikit volatilitas. Pengaruhnya pada ekspor juga mungkin akan kelihatan ya, apalagi data-data ekonomi Tiongkok mungkin akan muncul ya di semester pertama. Tapi kita lihat kalau sudah ada penurunan suku bunga, harusnya ada optimisme recovery secara global, tapi mungkin akselerasi terhadap kinerja perdagangan itu baru kelihatan di tahun 2025.
Mungkin itu Mbak Nake. Baik, kita beralih ke Pak Beni. Pak Beni, kalau melihat rilis neraca dagang tadi, kita lihat kinerja ekspor ini masih ditopang oleh komoditas-komoditas unggulan. Padahal kalau dibandingkan secara tahunan, ini sebenarnya sudah terlihat ada penurunan yang signifikan. Apakah ini artinya sektor-sektor ekspor lain ini masih cukup wait and see, melihat hanya sektor pertambangan saja yang juga masih menjadi tulang punggung dari nilai ekspor kita di Desember 2023? Kelihatannya sih memang masih itu yang diandalkan oleh Indonesia ya. Jadi artinya comparative advantage-nya masih berangkat dari komoditi yang tidak ada yang lain yang punya, hanya beberapa negara yang punya. Kebetulan sekarang ini kan terjadi perang di Laut Merah, yaitu itu akan ganggu sekali karena dengan terjadinya peperangan di Laut Merah, sekarang tidak ada kapal yang berani lewat terusan Suez. Jadi mereka melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan, itu kalau ke Eropa kita nambah minimum 10 hari. Tentu cost-nya akan bertambah, jadi harga barang akan naik. Dan itu pun juga berpengaruh kepada kapal-kapal yang rutenya Pasifik karena harga BBM-nya juga naik. Nah ini yang membuat nantinya 2024 ini pasti akan lebih turun dibandingkan 23 dari sisi nilai. Ya memang saat ini kita masih surplus sampai bulan ke-44, tapi surplusnya makin hari makin menurun. Nah ini yang harus kita cermati betul apa yang harus kita lakukan dengan situasi baru terjadi di Laut Merah ini. Baik, tapi menuju pemilu di tahun ini dan kita menunggu siapa pemimpin kita berikutnya, apakah memang pengusaha ekspor ini masih wait and see di luar sektor-sektor komoditas unggulan kita? Sebenarnya pemilu nggak ada urusannya dengan bisnis ekspor ya. Tentu pemilu itu ada urusannya bisnis dalam negeri ya. Artinya di dalam negeri memang terjadi demand yang naik karena ada kebutuhan pemilu. Dari semua paslon pasti berbelanja untuk menyenangkan calon-calon pemilihnya, tapi untuk ekspor nggak ada urusan dengan pemilu. Jadi ekspor tetap jalan seperti biasa. Ya memang tadi Ibu Ayu sudah mengatakan soal bunga ini yang menjadi satu hambatan yang masih jadi hambatan dari sisi supply. Artinya produksi itu melambat karena atau berkurang karena bunganya juga cukup tinggi. Dengan harapan tahun ini bunga bisa lebih turun, bisa kita segera menyesuaikan. Kalau kita lihat importasi bahan baku kan juga ada sedikit penurunan. Barang modal malah kelihatannya cukup banyak turunnya. Baik.